Bro dan sis sekalian, perkenalkan, saya Fadil dan saya Putri. Hari ini kami akan menjadi Master of Ceremony memandu acara Kopi Darat Daerah PSI Jakarta Selatan pada hari ini. Sebelumnya, izinkan kami menyapa bro dan sis serta tamu undangan sekalian. Yang terhormat, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta, Sis Al-Fafahi Kolbina, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Jakarta Selatan, Bro Patriot Muslim, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PSI Jakarta Selatan, Bro Ahmad Hilman, Anggota DPRD terpilih, Sis Francine Wijoyo dan Bro Agus Hamonangan, seluruh jajaran pengurus dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah PSI Jakarta Selatan sampai Dewan Pimpinan Daerah, seluruh teman-teman Partai Koalisi Indonesia Maju Plus, serta seluruh tamu undangan yang sudah turut hadir. Kami ucapkan selamat datang di acara Kopi Darat Daerah PSI Jakarta Selatan tahun 2024. Tepuk tangan. Selanjutnya, saya mengundang bro dan sis kalian untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Dada pada hari ini. Yang terhormat Bapak KPUD Jaksel, Bapak Ketua Bawaslu Jaksel ada Ibu Atik Amalia, Ketua DPW PSI Jakarta Selatan Sis Alfa Fahri Kolbina. Selamat malam Sis. Lalu ada Ketua dan Pengurus DPD PSI Jakarta Selatan Bro Oot, Bro Hilman dan teman-teman. Ketua dan Pengurus DPC Jakarta Selatan, salam hormat. Lalu ada tamu undangan dan rekan-rekan dari Koalisi Indonesia Maju Plus dan perwakilan dari DPD PSI Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Kopdada pada malam hari ini. Dengan penuh rasa hormat, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bro dan sis kalian yang telah hadir dan meluangkan waktunya pada acara Kopdar pada malam hari ini. Karena kehadiran bro dan sis merupakan sebuah kehormatan dan dukungan yang sangat berarti bagi nggak canggung nih saya nih, nggak biasa depan panggung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan terima kasih sudah berkenan hadir dalam Kopi Darat Daerah atau kita biasa sebutnya Kopdarda nih mungkin kalau teman-teman dari parpol lainnya biar nggak asing, dari PSI Jakarta Selatan untuk 2024. Terima kasih untuk teman-teman PSI yang sudah hadir. Ada Sis Elva, ada Bro Patriot atau yang kita kenal dengan Bro Oot, ada Bro August, ada Bro William, ada Bro Bon Jovi, dia maunya dipanggilnya ya, bukan Bon Jovi ya. Juga teman-teman dari KPUD dan partai politik lainnya dari Koalisi Indonesia Maju Plus, ada Mas, saya panggilnya Mas ya, Mas Muhammad Taqiyuddin, Ketua KPUD Kota Jakarta Selatan. Mas Erik Hussein dari Bapilu DPD Partai PKS Jakarta Selatan, Mas Erik Saputra, Sekretaris DPC Partai Gerindra Jakarta Selatan, Mas Rizky Darmawan, Ketua DPD Partai Nasdem Jaksel, kemudian ada Mas Roy Jepu, Sekretaris DPD Partai Demokrat, kemudian ada Mas Nasir, Ketua Partai DPD P3 Jakarta Selatan, terima kasih. Kemudian ada Mas Nyang Maulana, Ketua DPD Partai Enjang ya? Namanya Enjang. Oh maaf, Mas Enjang Maulana, Ketua DPD Partai Gelora Jakarta Selatan. Terima kasih sudah hadir semua, salam kenal kembali. Nama saya Francine Wijoyo. Izin ke atas. Mana solidaritasmu? Agus Hamonangan reses. Jaksel beres. Ya. Selesai itu. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sangat bahagia ya hadir semua dengan kelengkapan dari teman-teman pengurus Partai Solidaritas Indonesia, baik dari SIS Ketua ya yang sudah membimbing kita ya untuk sampai bisa kita menuai hasil pada hari ini. Terima kasih SIS Elva, SIS Ketua, juga yang tidak kalah penting dan juga membanggakan kita, bukan hanya sebagai Ketua DPD PSI Jakarta Selatan, tapi beliau Ketua Bapilu kita yang tetap menghasilkan 8 kursi. Tepuk tangan dong. Kita teman-teman terpilih khususnya harus siap ya. Bagaimana Bro ini harusnya bisa kita jadikan teladan, bisa kita jadikan contoh, sampai-sampai beliau tidak mau nyalek. Padahal kalau misalnya nyalek di Dapil 8 Jakarta Selatan, aneh kayaknya nggak masuk lagi. Ya, kemudian juga yang terhormat abang dan kakak yang hadir di sini, ada Sekretaris Gerindra Jakarta Selatan, Bro Erik Saputra. Selamat datang Bang, beginilah kami ya PSI yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian juga Ketua Bapilu PKS Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Selatan, Bro Erik Hussein. Selamat datang Bro Habib. Terima kasih bisa menyempatkan waktu, dan juga Ketua Nasdem Jakarta Selatan, Kakak Rizky Darmawan. Hadir juga dari Ketua Partai Persatuan Pembangunan Jakarta Selatan, Haji Muhammad Nasir. Mantap. Dan juga hadir Sekretaris Demokrat Boy Ro Jebu. Terima kasih Bang sudah hadir. Dan di sini juga ada Ketua Gelora Jakarta Selatan, Njang Maulana. Ya, ini bentuk seperti inilah yang kami lakukan, ya, yang dikatakan Partai Solidaritas Indonesia ini tempat bernaung anak muda, benar, ya. Tapi kami juga tidak melupakan bagaimana sebenarnya anak muda ini juga sewaktu kita di lapangan, ya, kita bisa saling menjaga, saling menghargai, dan tentunya juga sebagaimana khususnya di Dapil 8 Jakarta Selatan, saya sangat melihat teman-teman khususnya yang ada di tim Kim Plus ya benar-benar bisa melihat PSI ini adalah sosok yang bisa diajak untuk bersama-sama memperjuangkan nasib warga Jakarta Selatan. Ya, walaupun misalkan alhamdulillah saya bisa naik bertambah 97 kursi. 97%. Ya, juga sama SIS Pensiun tadi, ya, itulah yang kami usahakan menggugah warga DKI Jakarta, juga abang dan kakak sekalian, ya, dalam rangka nanti kita bersama-sama, ayo, kami siap bekerja sama, kami siap kita sama-sama bertempur, ya, bagi mereka tikus-tikus yang mau menggerobot APBD DKI Jakarta. Ya, sama-sama mari kita sikat. Mungkin abang dan kakak tahu sejarah bagaimana Bro William membongkar yang namanya kasus Dep Aibon. Ya, sampai-sampai pada waktu itu kami sendiri serba bingung, gregetan. Tapi dengan hati nurani, perjuangan, dan kembali lagi untuk periode ini, ya, abang dan kakak sekalian, Bro Ensis, kami tetap sama. Kami tetap sebagai pejuang, ya, uang rakyat yang paling tidak ada di anggaran atau di APBD DKI Jakarta. Untuk itu, Bro Ensis, ya, dalam suasana yang penuh semangat ini, ya, saya sampai menggebu-gebu gitu ya. Dan juga saya sudah keliling 5 kecamatan. Banyak hal-hal yang belum harus bersama-sama kita lakukan.
Bayangkan, yang namanya safety tank masih ada yang belum lengkap, yang belum dibangun paling tidak di wilayah Jakarta Selatan. Sampai itu safety tank itu kurang lebih belasan ribu abang dan kayak provinsi. Artinya ya kita dikatakan Jakarta kota global. Mohon maaf kadang-kala saya berpikiran, izin ketua Proot, benar nggak sih Jakarta kota global? Depannya global, ya ada gedung-gedung, ada yang namanya bangunan mewah, tapi belakangnya kawasan kumuh. Salah satunya tadi masalah safety tank atau SDBM. Nah, dengan semangat kita bersama di sini, saya harapkan ya kita bangun kerjasama, bukan hanya dalam pertemuan-pertemuan begini kita bisa hadir, ya kita bisa duduk bersama, tapi kembali juga mengingatkan bahwa perjuangan kami tetap harus kami jalankan dan kami mohon dukungan, doa, dan juga tentunya sama-sama kita berjalan sesuai juga dengan apa yang disampaikan dalam visi misi yang sempat dikomandangkan oleh Cagup dan Cawagup kita. Kita menangkan, mari sama-sama. Saya yakin ya yang dikatakan RK adalah boboto gitu ya, tapi kita juga jadikan beliau ternyata sangat lebih sayang kepada Jackmania. Ya, baru juga dari Cawagup ya Suswono ya Pak Suswono juga tentu punya visi misi yang hampir sama. Ingat, kita tetap mengacu kepada apa yang menjadi visi misi daripada Presiden dan Wakil Presiden. Saya kira itu saja, Bro Ensis. Boleh pantun nggak ya? Boleh ya? Iya. Cakep. Boleh. Makan kambing di makan Pramana. Pakai bumbu dan sopnya hangat. Abang dan kakak, PSI Jakarta Selatan sudah gergetan. Dan dalam Kopdarda ini kami pastikan berani dan progresif. Mana Poli dari Mas Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia betul. Jakarta beres. Beres. Terima kasih Bro Agus atas sambutannya beserta pantunnya juga tidak lupa. Perjalanan panjang PSI Jakarta bisa kita lewati karena sosok yang akan kita persilahkan ini. Mari Bro dan Sis sekalian, kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta, Sis Elva Farhi Kolbina. Kepada Sis Elva, Juga ada, terima kasih Bang sudah hadir. Kemudian ada Bapilu PKS Jaksel, Habib Erik. Terima kasih WIP. Ketua Nasdem Jaksel Kakak Rizky Darmawan. Sering diposting sama Kakak Wibi nih kayaknya nih. Ketua P3 Jaksel, Bang Nasir. Kemudian ada Bro William Aditya Sarana. Berdiri Bro Will biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bro dan Sis sekalian, ini simbolis rasa syukur kita pada hari ini kita bisa kumpul silaturahmi sembari juga ini ya pasca pelantikan tanggal 26 Agustus kemarin. Bro Agus dan Sis Frensin dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta mewakili masyarakat Jakarta Selatan. Sebenarnya nggak cuma Bro Agus dan Sis Frensin, kalau berkenan saya juga mau panggil Sis Elva Farhi Kolbina, walaupun dia dari Dapil Jakarta Pusat, tapi sudah sangat lama menjadi bagian dari PSI Jakarta Selatan juga. Silakan maju Sis. Dan ada juga kebetulan Bro William juga anggota DPRD kita dari Dapil Jakarta Barat, sahabat saya juga. Silakan Bro William dan Bang Bun
juga mungkin maju kita bersyukur teman-teman kita yang ada di depan ini rame nanti dulu. Yang ada dulu aja ya, nanti kita foto bareng kalau itu terakhir. Ya ini rasa syukur kita, ya mudah-mudahan barang siapa bersyukur nanti akan ditambah ya nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kebetulan tangan saya lagi sakit, kurang kondusif, mungkin diwakili Bro Hilman aja foto tumpengnya ini buat ya, nanti sama Sis Elva juga. Ya silakan Bro Hilman. Masih semangat. Kenang-kenangan dari PSI Jakarta Selatan diberikan kepada Sis Frensin dan Bro Agus Samonangan. Diberikan langsung oleh Ketua DPD Bro Patriot Muslim dan Sekretaris DPD Bro Hilman. Kayak foto presiden kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pengurus DPW PSI DKI Jakarta, dalam hal ini Sis Elva beserta jajaran, teman-teman pengurus DPD PSI se-DKI Jakarta. Yang saya hormati juga rekan-rekan Parpol Koalisi pengusung Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilgub DKI Jakarta. Yang saya hormati para pengurus DPD, DPC, dan ranting yang hadir dari PSI se-Jakarta Selatan. Yang saya hormati teman-teman legislator kebanggaan PSI Jakarta Selatan, Sis Frensin dan Bro Agus, serta seluruh keluarga besar PSI Jakarta Selatan yang saya banggakan. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Bro dan sis sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan Memasuki Febri, silakan pada narasumber. Ini temanya cukup menarik dan juga panas ya, merajut masa depan politik Jakarta yang berani dan progresif. Ini menurut saya luar biasa ya, Bro Oot ini mengambil tema di tengah gonjang-ganjing dinamika politik yang kemarin. Kita sama-sama tahu mahasiswa banyak yang melakukan demonstrasi segala macam. Kemudian PSI Jakarta Selatan mengambil tema politik Jakarta yang berani dan progresif. Langsung aja. Tanpa panjang kalam, sebelum Bro Febri yang pertama memaparkan, saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Bro Febrio Marta Mustafa, panggilannya Bang Roy, alumni Kriminologi FISIP UI dan juga Kesejahteraan Sosial FISIP UI, anggota DPRD Tanggamus Lampung 2020-2024, pernah juga menjadi Ketua Bapilu Partai Nasdem di Provinsi Lampung, sekarang menjabat sebagai
Sekjen DPP Projo Muda dan juga anggota Persatuan Alumni GMI. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita hadir dalam undangan Kopdar PSI Jakarta Selatan. Ini kita agak flashback setahun yang lalu. Kita bicara 59% suara atau majority voters yang dimiliki oleh anak-anak muda. Kita bicara anak muda sebagai objek elektoral. Kita selalu bicara soal pemilihan umum yang kemudian kemenangannya ditentukan oleh suara anak muda. Tetapi tentu kita belum lupa bahwa satu-satunya hal yang diperlukan oleh anak muda Indonesia untuk kemudian terlibat aktif dalam politik praktis dan pengambilan kebijakan adalah kesempatan. Kita belum lupa, bangsa ini pernah berdebat amat keras terkait dengan kesempatan mencalonkan diri anak-anak muda Indonesia dalam pemilihan umum. Hari ini jelang pilkada kita berdebat keras lagi tentang kesempatan anak muda untuk maju dalam pilkada. Lantas kita mau bicara soal bagaimana partisipasi anak muda dalam politik. Ini ironi terbesar yang harus kita hadapi sekarang dalam konteks politik Indonesia. Anak muda masih menjadi kita sudah mendengar pemaparan singkat dari Bro Roy tentang akrabnya. Selanjutnya sebelum ke Bro William, saya akan terlebih dahulu membacakan CV-nya. Bro William merupakan anggota DPRD fraksi PSI Jakarta, ini periode keduanya. Kemudian menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum di DPP PSI. Selanjutnya juga pernah menjadi Hakim Mahkamah Mahasiswa UI tahun 2017 dan juga aktif menyuarakan, seperti yang kita tahu ada Lem Aibon kasus DPRD itu, dan juga aktif menyuarakan opini-opininya di Twitter. Saya sering banget merhatiin. Langsung saja, Bro William, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua kita, Bro dan yang terhormat juga pimpinan pengurus partai politik tingkat kota, ada dari Nasdem, P3, Gelora, Demokrat, dan PKS, dan seluruh kader-kader PSI, termasuk ketua-ketua DPC, ketua-ketua ranting, dan seluruh simpatisan PSI. Mungkin sebagai pembuka, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita bahwa pertarungan politik kita belum selesai. Mungkin kita sudah melalui pemilihan legislatif, yang kemudian terjadi hari ini, orang lebih senang turun ke jalan kembali. Kenapa? Karena sejak dalam siklus sejarahnya fenomena 98 itu sudah menjadi sebuah gerakan yang melegenda. Kalau zaman kita dulu tidak terlalu jauh jaraknya dengan 98. Jadi kita berusaha mereduksi demonstrasi yang besar-besaran, pelibatan massa aksi yang besar-besaran. Kenapa? Karena kita sadar gunanya turun ke jalan itu hanya sebagai alat pressure. Inti dari berubah kebijakan apa? Ngobrol. Maka kita siapkan dulu tim
Setiap kita mau aksi, kita siapkan tim yang sudah mengkaji persoalan itu secara dalam, secara holistik. Jadi ketika demonstrasi terjadi, timnya kalau di DPR RDP lah, kita hearing dengan mengambil kebijakan dimanapun. Ketika kita harus berhadapan dengan kementerian, misalnya kita makanannya, bahan-bahan pokoknya daripada Singapura, Jepang. Jadi kalau misalnya ada warga asing tinggal di Jakarta, sebenarnya dia nyaman dalam arti dia lebih hemat, tapi mendapatkan kualitas yang sama. Apalagi kelebihan Jakarta, kita satu-satunya saya kira kota metropolitan di Asia yang punya kepulauan di pinggir pantainya itu. Ada kepulauan 1000 kita. Saya kira Jepang nggak punya, Tokyo nggak punya, Singapura nggak punya, Bangkok juga nggak punya. Menurut para narasumber, kalau misalnya Jakarta sudah nggak jadi ibu kota antik, ya sudah nggak jadi ibu kota, benar-benar udah murni pindah ya semua kementerian, semua pindah. Nah, Jakarta itu terutama Bro William kali ya, maaf ya sebagai dewan ya. Apa yang bakal jadi apa ya namanya ya, bakal jadi penghasilan utama? Terima kasih atas pertanyaannya Bro Linus dari Ketua DPC Cilandak ya. DPC Cilandak ya. Ya, anggota DPC Cilandak. Dari mana pemasukannya? Pemprov Jakarta itu memprediksi ada penurunan APBD Jakarta. Jadi sekitar 70-an triliun. Kita kan sekarang di angka 85 ya. Jadi kita ada tugas memang untuk meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah APBD Jakarta. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan terbesar di Jakarta itu dari PBB, pajak bumi bangunan. Jadi itu kenapa banyak orang, banyak yang akhirnya bayar juga sama Pak Heru ini. Kenapa? Peraturannya tetap 1M, tapi NJOP-nya dinaikin sama dia. Jadi pendapatannya bertambah 1 dari PBB. Terima kasih, sampai jumpa di Kopdar selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu Jeff dan Dotrai. Kepala jajaran panitia, silakan panitia dan saya boleh buat. Ayo masuk. Mau yang mana? Satu, 2, 3. Lagi. 1.